Pengertian Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukan sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, berbagai kepribadian bangsa, bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif. Pada suatu objek pembahasan Pancasila akan kita jumpai berbagai macam penekanan sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila, dan terutama berkaitan dengan kajian diakronis dalam sejarah pembahasan dan perumusan Pancasila sejak dari nilai-nilai terdapat dalam pandangan hidup bangsa sampai menjadi dasar negara, bahkan sampai pada pelaksanaannya dalam sejarah dan ketatanegaraan Indonesia. Terlebih lagi pada waktu zaman Orde Lama, dalam sejarah Kartanegaraan Indonesia kita jumpai berbagai macam rumusan Pancasila yang berbeda-beda, yang dalam hal ini harus kita deskripsikan secara objektif sesuai dengan kedudukannya, serta sejarah perumusan Pancasila itu secara objektif. Menurut etimologi Pancasila, yaitu dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, sila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata Pancasila yang dimaksud adalah istilah Pancasila adalah vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 dan secara harfiah yaitu dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting atau Yamin 1960 sampai 437. Dan menurut terminologis yaitu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan berbagai lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam pembagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia, maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut. A. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, dalam Konstitusi Republik Indonesia atau RIS yang berlaku dalam 29 Desember 1945 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, dan 4. Kerakyatan, dan yang kelima keadilan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945
Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 15 Juli 1959, terdapat pula rumusan Pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam Konstitusi RIS sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan sosial. C. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Selain itu, terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas. Bahkan rumusannya sangat beraneka ragam, antara lain terdapat manusia sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kedaulatan rakyat. 5. Keadilan sosial. Dalam bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut, di atas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan dan Impres nomor 12 tanggal 13 April 1968 yang mengesahkan bahwa pengucapan, penulisan, dan perumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu pengertian nilai. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur dalam setiap sila Pancasila yang harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia agar dapat mencapai tujuan hidup bangsa persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut tumbuh dan berkembang dari dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain, nilai-nilai Pancasila merupakan das solen atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan, atau das sein. Pancasila pada hakikatnya merupakan nilai atau prinsip yang jumlahnya 5, sehingga dalam bahasa Inggris disebut the five principle. 5 nilai atau prinsip tersebut adalah 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan. Dan menurut Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 jenis, yaitu 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur-unsur jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk menjalankan kegiatan dan aktivitas sehari-hari. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi aspek rohani manusia. Nilai kerohanian ini bisa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Nilai yang berasal dari akal manusia. 2. Nilai keindahan yang datang dari rasa. Yang ketiga, nilai kebaikan dan nilai moral yang berasal dari keinginan dan kemampuan manusia. Yang keempat, nilai religius yang merupakan nilai tertinggi dan mutlak bersumber dari keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan. Jadi, sesuatu yang memiliki nilai tidak hanya benda berwujud saja, tetapi juga bisa benda tidak berwujud. Bahkan sesuatu yang bahkan benda berwujud bisa menjadi nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai material biasanya lebih mudah diukur dengan nilai ukur seperti alat timbangan, gram, nilai ukur panjang atau meter, alat ukur luas atau meter persegi, alat ukur volume atau liter, dan sebagainya. Nilai berada dalam hati nurani, sesuatu hati atau kata hati dan pikiran sebagai sesuatu keyakinan atau kepercayaan yang bersumber dari berbagai dasar aspek atau sumber, yaitu 1. Nilai ketuhanan, yaitu berdasarkan hal tersebut H.A.W. Widjaja mengemukakan bahwa dalam penerapan Pancasila harus terlebih dahulu mengetahui penjabaran sila-silanya. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dari sila ini memang sangat sederhana, namun dapat ditafsirkan bahwa sila ini mengandung pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan pada Tuhan yang Maha Esa. Menurut Omar
Seno Atji dalam konsep negara Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara karena keduanya berada dalam hubungan yang harmonis. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung pengertian bahwa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan memberikan manusia tubuh dan jiwa yang merupakan satu kesatuan yang serasi yang dikenal sebagai pribadi manusia. Artinya dalam diri manusia terdapat tubuh dan jiwa yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satunya tidak ada, maka itu bukan lagi manusia. Tubuh membutuhkan hal-hal seperti makanan, minuman, tidur, serta nafas, juga nafsu-nafsu fisik. Tubuh juga memiliki indera yang memungkinkan manusia bisa melihat, mencium, mendengar, merasakan, dan menyentuh. Sementara itu, jiwa memiliki akal, perasaan, kemauan, dan keyakinan. Dengan akal, perasaan, dan kemauan, manusia bisa memikirkan, mempertimbangkan, dan mengerjakan keputusan yang diambil. Konsekuensinya, setiap pengusaha dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu nilai-nilai persatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah. Persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dengan perkataan lain, hal-hal yang beraneka ragam itu setelah disatukan menjadi suatu yang serasi, utuh, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain seperti makna dari sila-sila lainnya. Sila ini memiliki sifat dinamis. Sifat tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Yang keempat yaitu nilai-nilai kerakyatan. Nilai filosofi yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara Indonesia sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang satu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari dan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila kerakyatan diantaranya adalah 1. Adanya kebebasan. 2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 3. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang kelima yaitu nilai-nilai keadilan. Rakyat Indonesia bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan, yaitu bangsa yang memiliki komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakteristik berkeadilan sosial seseorang tercermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, sikap adil, menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban, hormat terhadap hak-hak orang lain, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan karakter bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia mustahil dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kasus tersebut menimbulkan satu kesadaran bahwa segala yang akan dicapai pada dasarnya membutuhkan bantuan orang lain. Nilai Pancasila dalam masyarakat yaitu gotong royong merupakan tingkah laku dan perilaku sosial yang konkret dari masyarakat Indonesia yang telah dilakukan secara turun-temurun. Gotong royong berarti memikul beban secara bersama-sama, dan royongnya sendiri memiliki arti hasil dari kerjasamanya dibagi secara adil. Keadilan sosial perlu dibangun berdasarkan asas sosial berupa kesanggupan untuk saling bekerja sama dengan saling tolong-menolong. Hal ini dapat terwujud apabila masing-masing pihak menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Gotong royong yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan akan memandang
sesamanya bukan sebagai orang asing atau musuh, melainkan sebagai satu saudara. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas kehidupan bersamanya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh salah satu anggota keluarga sama halnya dengan penderitaan akan dirasakannya juga oleh anggota keluarga yang lain. Kerjasama secara bergotong royong yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan akan semakin mempererat dan memperkuat tali persaudaraan. Implementasi nilai Pancasila, yaitu 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, 1. Menghormati satu sama lain antar manusia, 2. Tidak memaksa orang lain untuk menganut agama tertentu, 3. Percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu 1. Tidak membeda-bedakan seseorang, 2. Meningkatkan rasa peduli dan saling gotong royong, 3. Mengikuti bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama secara asasi. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasinya yaitu 1. Bangga dan mencintai tanah air, 2. Bersedia berjuang dan berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang ketiga, yang ketiga yaitu membangun hubungan yang baik dengan semua masyarakat. Implementasi yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menghargai pendapat orang lain. 2. Lebih memilih cara musyawarah ketika memutuskan sesuatu. 3. Menerima keputusan yang dibuat secara bersama-sama. Implementasi yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Membentuk sikap adil terhadap orang lain. 2. Menghormati hak orang lain. 3. Senang bekerja keras, artinya tidak malas bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.